Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah masyaallah. Bismillahi masyaallah kullu ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallahi la hawla wa la quwwata illa billah. Fassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu an nafsi as-su'a bi alfi alfin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Inna hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal billahil aliyyil azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami
أهوال مكتحل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته ثم إلى الروح جميع تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها ونخص خاصة إلى خطر السلطان الأولياء محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحبيب محمد بن بن علي بن هاشم اليحيى وإلى حضرته وإلى ورسوله أن الله يتغشاه من رحمة وغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih pada bab zuhud. Minggu yang lalu, malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 6. Malam ini kita lanjutkan sampai pada hadis yang nomor 7. Yang ada kitabnya silahkan dibuka pada halaman 234. Hadis nomor 7. Monggo silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala, dari Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirati, tidaklah dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi, adalah seumpama atau seperti salah seorang di antara kamu yang mencelupkan jarinya pada air laut,
falyanzur bima yarji'u, maka lihatlah, maka perhatikanlah terhadap apa yang menempel pada jari itu. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan antara kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan di dunia ini dengan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan di hari akhirat kelak adalah ibarat orang yang mencelupkan jarinya di air laut, lalu lihatlah, kata Rasulullah, perhatikan apa yang nempel di situ. Seberapa banyak air laut yang bisa terangkat dari jari yang dicelupkan tadi? Enggak lebih dari 1 tetes, ya kan? Celup jari diangkat. Masa mau gerojok-gerojok gitu, enggak kan? Paling ada satu tetes, enggak lebih dari 1 tetes. Ini artinya menggambarkan bahwa kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah ciptakan di dunia ini adalah hanya ibarat 1 tetes berbanding dengan air di lautan yang sangat luas. Jika kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan di dunia ini harus dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan di akhirat nanti, terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Nikmat yang Allah ciptakan di dunia ini jika dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Sedikit dalam hal apa? Pertama, sedikit dalam hal jumlahnya. Yang kedua adalah sedikit dalam hal kemampuan kita untuk bisa mengakses atau memanfaatkan kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Baik, yang pertama dulu. Yang pertama adalah sedikit dari segi jumlahnya. Baik, sekarang kita buktikan. Kalau misalnya Bapak disodori kertas dengan pulpen, lalu dikatakan, Pak, coba sekarang silahkan Bapak tulis apa yang Bapak sukai, apa yang Bapak senangi di dunia ini. Tulis, Bapak tulis. 1, saya senang makan makanan yang enak-enak, misalnya gitu kan, yang lezat-lezat. 1. 2, saya senang minum minuman yang segar dan nikmat. Saya senang punya rumah mewah. Saya senang punya mobil bagus. Saya senang punya baju baru. Silakan Bapak tulis semua apa yang Bapak senangi. Kira-kira bisa nulis berapa item Bapak? Ada berapa macam yang Bapak tulis? Saya kira belum nyampe 1000 juga udah mentok ya. Belum nyampe 1000, Bapak udah gak bisa tulis lagi. Memang segitu. Seperti setetes air. Emang kalau nanti di akhirat gimana? Ibarat air di lautan. Jadi berapa jumlahnya? Susah dihitungnya, nggak bisa dihitung pakai kalkulator. Itulah makanya dalam istilah Arab itu sering diungkapkan dengan kalimat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qalbun khatarat. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan sesuatu yang tidak pernah tersirat dalam hati. Apa
Apa itu? Saking banyaknya. Nanti orang hanya akan terbengong-bengong ketika menyaksikan, ketika melihat ada kenikmatan-kenikmatan Allah yang dia belum pernah lihat di dunia, yang dia belum pernah dengar di dunia ini. Sesuatu yang tidak pernah terlintas. Oh, ini ya. Oh, ini. Jadi dia akan terkagum-kagum. Dia terkagum-kagum. Wah, ada begini, ternyata ada ini, ada itu dan sebagainya. Saking banyaknya. Setetes air dibandingkan dengan air lautan. Ini kan suatu perbandingan yang tiada taranya. Setetes dicampur banding sama luar biasa. Sedikit dalam hal jumlah. Yang kedua, sedikit dalam hal kemampuan seseorang untuk bisa mengakses dan memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan Allah yang Allah ciptakan di dunia ini. Satu contoh begini, Bapak mungkin pernah ya ngadiri undangan resepsi pernikahan, di gedung mewah. Yang punya hajat ini orang kaya raya, Pak. Yang punya hajat orang kaya. Banyak menunya kan? Karena yang hajat orang kaya. Waduh, berbagai macam menunya. Nasi dengan berbagai macam lauk pauknya. Ada bakso, ada tekwan, ada somai, ada es doger, ada kue tampah itu namanya. Oh, ada soto Betawi, ada macam-macam di situ. Oke, semuanya enak-enak. Bapak semuanya pengen nyicipin. Oke. Sekarang berapa kemampuan perut Bapak? Bisa dicicipin semua, dimakan semuanya? Enggak, baru 2-3 macam menu aja udah nggak tahan ini kan? Udah jerah, udah nggak sanggup. Paling Bapak makan, habis makan itu makan apa? Makan buah, minum 3 menu aja. Udah nggak nampung, udah nggak habis. Itulah dunia. Kemampuan mengaksesnya, kemampuannya sangat terbatas sekali. Tapi di akhirat nanti, di surga nanti, orang bisa mengakses, orang bisa memanfaatkan kenikmatan tiada batasnya, tidak ada kenyangnya. Semua disebutkan gitu, semua bisa dinikmati, apa yang diinginkan semua ada dan semuanya bisa dinikmati. Nggak ada yang orang kemudian kekenyangan, pemelakaran gitu. Sampai nggak bisa nafas misalnya. Itulah. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi sesungguhnya apa sih pesan utamanya dalam hadis tadi? Yang hadis yang dibacakan tadi, apa pesan utamanya? Jadi pesan utama dalam hadis tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membimbing kita agar kita jangan menjadi orang yang terlalu berambisi terhadap dunia. Ambisi itu apa? Ambisi itu artinya hasrat dan keinginan yang kuat untuk meraih sesuatu. Itu namanya ambisi. Orang yang berambisi disebut ambisius. Kenapa? Kenapa orang tidak boleh terlalu berambisi dalam masalah dunia? Kenapa orang kemudian tidak boleh terlalu berambisi dalam mengejar dunia? Pertama adalah karena stoknya terbatas. Stoknya terbatas. Seperti tadi, ibarat setetes air. Coba Bapak bisa bayangkan, kalau barangnya sedikit diperebutkan oleh orang banyak, apalagi yang memperebutkan itu adalah orang-orang yang ambisius, maka yang terjadi apa? Berantem bisa, bertengkar bisa, baku hantam juga bisa, saling bunuh-membunuh juga bisa. Memperebutkan barang yang sedikit diperebutkan banyak orang, yang memperebutkan adalah orang yang ambisius. Yang terjadi adalah pertengkaran, yang terjadi adalah permusuhan, bahkan yang terjadi adalah
akan saling jegal, akan saling bunuh satu dengan yang lain. Oke. Kemungkinan yang kedua yang akan terjadi apa? Bisa terjadi kecewa, bisa terjadi sakit hati. Orang kalau ambisi pengen meraih sesuatu kemudian gagal, kecewa, mungkin sakit hati, mungkin. Kedua. Tetapi terhadap masalah akhirat, orang diperintahkan untuk berambisi. Orang diperintahkan untuk punya hasrat, punya keinginan yang kuat untuk meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Apa sebab? Pertama, stoknya banyak. Ibarat air di lautan. Ini orang seluruh dunia, semuanya berburu air di laut itu, ngambil semua air di laut itu. Rebutan apa enggak? Kalau orang semua ngambil air di laut, kira-kira terjadi rebutan apa enggak di sana? Wah, silakan semua jual. Silakan. Kenapa? Stoknya banyak. Yang kedua, apa? Kenapa orang diperintahkan untuk punya ambisi, punya keinginan kuat untuk meraih kebahagiaan di akhirat? Karena akhirat itu adalah negeri yang kekal. Akhirat itu adalah negeri yang sesungguhnya. Ya. Kehidupan yang sesungguhnya, negeri yang kekal, negeri yang baik. Tapi kalau orang berambisi masalah dunia, satu, stoknya sedikit, yang kedua hanya digunakan sementara waktu aja kok. Kenapa orang berambisi terus pengen ngumpulin duit banyak? Mati mah gak ada yang dibawa kan, ditinggal semua ya. Orang berambisi mengejar jabatan yang tinggi. Begitu meninggal lepas jabatannya. Nggak ada jabatan yang dimiliki sama almarhum itu, nggak ada. Punya jabatan apapun kalau meninggal otomatis berhenti. Ya, jadi sementara. Oleh karena itu, gimana caranya supaya kita ini tidak terlalu berambisi terhadap masalah dunia itu? Kiat-kiatnya apa? Ya. Kiatnya adalah bagaimana kita bisa menanamkan 4 macam kesadaran ini dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin agar kita tidak terlalu berambisi dalam mengejar dunia, tanamkan 4 kesadaran ini dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama, sadarilah bahwa dunia itu cuman sementara. Dunia ini cuma numpang lewat. Dunia cuma mampir. Buat apa sih ke orang-orang sampai berambisi, bertengkar, sampai saling membunuh, memperebutkan masalah dunia itu? Oh, mati mah kok nggak dibawa kan? Ya kan? Sementara aja. Satu. Yang kedua, sadarilah bahwa dunia itu melalaikan. Melalaikan. Ya. Ya. Karena banyak terlalu mengejar dunia, maka kemudian dia bisa melalaikan terhadap urusan-urusan akhiratnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mencintai dunianya, barang siapa yang mencintai dunianya, maka sudah pasti itu akan merugikan akhiratnya. Dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, sudah pasti dia akan merugikan dunianya. Maka pilihlah yang kekal daripada apa yang fana, apa yang bakal hilang, apa yang bakal rusak. Jadi kalau orang terlalu berambisi dalam masa dunia, sudah otomatis urusan akhiratnya bisa kececer aja, bakal ditinggal. Sedikit waktu yang terluang dia untuk ngurus urusan akhirat. Yang kedua, yang ketiga, sadarilah bahwa dunia itu menipu. Banyak orang yang tertipu oleh gemerlapnya dunia ini, disangkanya baik, padahal sesungguhnya dia adalah tidak baik.
Kemudian yang keempat, sadarilah bahwa kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya itu hanyalah kebahagiaan di akhirat nanti. Itu baru namanya kebahagiaan hakiki. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah. Apa sih bahayanya? Apa sih bahayanya? Kalau kita ini menjadi orang yang ambisius, menjadi orang yang terlalu berambisi di dalam mengejar dunia. Oke. Bahaya yang pertama, bahwa hidupnya akan diperbudak oleh dunia. Itu sudah pasti. Hidupnya akan diperbudak oleh dunia. Bahkan dia akan menjadi budak dunia. Bapak hadirin rahimakumullah. Saya kira tidak ada satupun orang, ya siapapun, orang manapun, ya bahkan dia akan marah kalau disebut dirinya itu sebagai budak dunia. Termasuk kita juga marah mungkin kalau dibilang begitu kan gitu. Maka itu karena ini sensitif, karena masalah yang sensitif, maka saya ingin menjelaskan perkara ini, ya menjelaskan perkara ini secara normatif sajalah, gitu ya. Jadi normatif saja disebutkan normatif saya kira. Apa sih cirinya bahwa seseorang itu disebut sebagai budak dunia? Kata para ulama, ada 8 ciri seseorang itu layak menyandang predikat sebagai budak dunia. Kalau salah satu di antara 8 ini ada, maka orang yang bersangkutan layak menyandang predikat sebagai budak dunia. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini nggak ada satupun ya dari 8 ciri yang saya akan sebutkan tadi yang nyangkut yang ada pada diri kita. Apa itu? Yang pertama adalah kagum dengan gaya hidup orang-orang kaya. Wah, hebat, orang kaya mobilnya mewah, lalu dipamerin, pemirsa ini mobil saya, pemirsa ini rumah saya, dipamerin semua. Lalu dia bilang, oh, hebat ya dia. Satu hari aja itu penghasilannya berapa itu? Sebulan berapa itu? Oh, sekarang kaya raya dia. Gitu. Dia kagum dengan gaya hidupnya. Itu ulang tahun aja ngabisin sekian miliar, hebat ya. Itu kagum dengan gaya hidup orang-orang kaya. Mudah-mudahan kita menggarangi, ya, kagum. Ciri yang kedua apa? Ciri yang kedua adalah menilai orang itu hanya dari status sosialnya saja. Hebat, pakatnya tinggi, pendidikannya tinggi, ya sesuatu. Dia pikir bagaimana ibadahnya kepada Allah, bagaimana akhlaknya terhadap sesamanya. Enggak, pokoknya dia orang hebat aja, orang tenar, orang dia hebat. Ya. Oke. Lalu apa ciri yang ketiga? Ciri yang ketiga adalah tidak merasa bersalah saat melakukan dosa-dosa kecil. Lah ini mah ya gak apa-apa lah, wajar aja begini mah gitu. Atau lagi nyapelin, nah dosa gini mah wudu juga hilang. Nah ini. Ciri yang keempat, jarang mengingat kematian. Ya pokoknya pikirannya bagaimana? Pak, berapa usianya sekarang? Berapa ya? Berapa ya? Kadang-kadang ingat gitu kan. Nah, berapa ya? Jadi gini, ada seorang sufi itu namanya yang sering disebut dengan nama Al-Asob, padahal orangnya nggak tuli disebut Al-Asob.
beliau pernah menuturkan, setiap pagi itu saya ditanya oleh setan. Setiap habis subuh katanya, setan itu nanya sama saya, kata Rasul, mengenai 3 hal. Apa yang ditanyakan pertama? Apa makananmu? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pakaian? Yang ketiga, di mana tempat tinggalmu? Lalu apa Rasul menjawab? Pakaianku, makananku adalah kematian. Pakaianku kain kafan. Tempat tinggalku kuburan. Ini artinya apa? Kalau seperti itu, ini artinya orang ini Al-Asro, meskipun orangnya masih hidup, segar bugar waktu itu orangnya sehat gitu, masih hidup dan segar bugar, tapi mata batinnya beliau sudah melihat kematian itu sudah berada di pelupuk matanya, mata batinnya maksudnya. Kalau kita kan enggak gitu kan, gitu enggak. Kita ini mata batin kita ini belum pernah melihat kematian. Mata batin, kalau mata zahir belum pernah melihat kematian. Ya, jadi kalau ditanya, Pak, kapan matinya? Ya kapan-kapan gitu. Ya Pak, kapan mati? Kapan-kapan lah. Ya kapan-kapan tuh artinya kan masih jauh ya, kayak ngerasa masih jauh, masih gitu. Ya belum teringat, belum terlintas. Kapan Pak, kapan mati? Ya kapan-kapan dia bisa kapan aja. Pak mampir, Insya Allah. Kapan Pak? Kapan-kapan gitu. Kapan-kapan itu sudah nggak gitu. Dia udah mati. Lalu apa yang ciri yang kelima dari budak dunia itu? Dia tergesa-gesa saat melakukan sholat. Kalau sholat buru-buru aja. Tidak bisa takbir Allahu Akbar, dia sudah ingat nanti habis sholat saya mau ini gitu. Jadi sholat tuh buru-buru gitu. Habis udah langsung jalan, dia tergesa-gesa. Kenapa? Saat sholat pun dia sudah ingat dengan pekerjaannya, sudah ingat dengan ini. Jadi wudunya yang nggak disempurnakan ya gitu. Sholatnya juga begitu. Tergesa-gesa itu karena pada saat sholat pun dia sudah ingat dengan pekerjaan. Oke. Ciri yang keenam, selalu bersaing dengan orang lain dalam urusan harta dan dunia. Persaingan kayak gitu. Lalu yang ketujuh, dia dikelilingi oleh teman-teman yang tidak mengingatkan kepada Allah dan amal soleh. Maka beruntung Pak, bersyukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini masih dijadikan Allah sebagai hambanya yang masih senang kumpul di masjid, ya, kumpul untuk melakukan sholat jamaah, kumpul dalam pengajian. Ini nikmat yang luar biasa, ini karunia yang luar biasa. Masih kita bisa saling mengingatkan untuk taat kepada Allah, masih kita bisa saling mengingatkan, ya, untuk beramal soleh. Oh ya besok ada pengajian ya. Oh nanti habis subuh tuh nanti ada sholat subuh jamaah ya. Gitu kan kita masih celincir saja itu kan. Ya banyak orang yang sudah nggak peduli lagi dengan urusan itu. Besok apa urusannya? Besok urusannya urusan duit aja, urusan duit. Nggak ada urusan akhirat, nggak ada. Oke. Lalu yang ke-8, dia suka menunda-nunda untuk bersedekah. Ya, sedekah menanti ya. Pak, barangkali ada yang mau bantu, barangkali sedekah untuk acara ini. Ya entar aja lah gitu. Kapan Pak? Ya kapan-kapan gitu kan. Kapan-kapan. Iya nanti deh insya Allah, tapi nggak sekarang ya gitu. Paling ada gitu. Kenapa nggak sekarang aja sih? Nggak sekarang ya gitu. Ditunda-tunda nanti kapan? Oke. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita akan bertanya, ya Pak, ya Ustaz,
Kalau kita nggak punya ambisi terhadap dunia, kalau kita nggak punya keinginan yang kuat untuk ngejar dunia itu, ya nggak maju-maju dong, gitu ya. Mungkin pertanyaan begitu. Kita nggak bisa maju dong, kita nggak bisa sukses dong. Baik, ya itu pertanyaan umum. Baik. Kalau seperti itu pertanyaannya, maka saya ingin mengajak Bapak hadirin sekalian untuk merenungi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tathu wa hiya rahimatu." Maka nabi dunya hammuhu, barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya, ini kata Rasulullah, farraqallahu alaihi amrohu, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya jadi kacau, nggak karu-karuan. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakirannya itu di kedua matanya. Ngerasanya ya fakir aja, perlu ini, butuh itu. Aduh, sehingga apa? Dia selalu disibukkan ya urusan dunia tadi. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan mendapatkan dunia itu kecuali menurut apa yang telah ditetapkan Allah padanya. Jadi bukan berarti kalau orang ambisi terus sukses, itu enggak sukses itu kan takdirnya Allah ya. Jadi jangan kita berangan-angan kalau kita ambisi, kalau kita punya rajin, kalau punya ingin kuat, itu lalu kita sukses. Wah, belum tentu. Sukses itu karunia-Nya Allah, bukan oleh kita. Ya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai niat hidupnya, sebagai tujuan hidupnya, jama'allahu amruhu, maka Allah akan mengumpulkan. Kalau tadi saya berikan, sekarang Allah akan mengumpulkan segala urusannya itu. Jadi dia bisa fokus. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan pada hatinya. Wa tathu wa hiya rahimatun, dan dunia itu akan mendatanginya dalam keadaan hina dina. Yang hina itu siapa? Yang hina itu dunia yang datangnya itu. Bapak pernah nggak ada orang kepengen ngasih uang nih sama seseorang, saya mau nyebutkan salaman, pengen ngasih duit aja susahnya bukan main. Salaman desak-desakan kayak gitu. Kalau kita kan susah nyari duit, ya, tapi ada orang tertentu yang orang ini mau ngasih duit ke beliau ini susah banget. Harus ngantri berdesak-desakan. Artinya dunia yang datang kepada dia dalam keadaan hina dina. Pernah nggak Bapak ngelihat ada orang yang ngomongnya udah nggak genah gitu, nggak genah itu udah ngaco cara parah. Kenapa? Karena dia terlalu berambisi, lalu dia tidak berhasil. Akhirnya ngomongnya ngaco, ngomongnya ngawur. Banyak kan? Banyak orang yang ambisi pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi ini, terus dia nggak jadi. Malah ngomongnya ngaco kan gitu. Iya, karena di dua ini. Dianggapnya sukses itu karena ambisi. Kan sukses itu karena Allah. Ya, jadi ketika dia berharapnya tidak kepada Allah, maka itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, beliau pernah mengatakan begini, kata sahabat Ali, aku ini pernah mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam penderitaan.
Dan sesuatu yang paling menderita itu adalah pada saat aku berharap kepada yang selain Allah. Berharap pada sesuatu itu penderitaan. Kenapa? Orang bisa kecewa di situ, orang bisa sakit hati di situ. Tapi kalau berharap itu kepada Allah, nggak ada kecewanya, nggak ada apa itu namanya sakit hati. Kenapa? Karunia Allah itu sangat baik. Ibarat air di lautan. Kalau air di lautan itu diambil oleh semua orang ini, nggak akan berkurang air laut itu. Begitu juga kalau semua orang berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya orang sedunia ini minta semua kepada Allah Subhanahu wa taala ini diberikan rezeki. Habis nggak rezekinya Allah, kekayaan Allah, nggak ada berkurang sedikit pun. Maka itu nggak akan terjadi gesekan di situ. Silakan orang berambisi terhadap masalah akhirat karena nggak akan terjadi gesekan di situ. Kalau itu terjadi, ya gesekan, terjadi gontok-gontokan, orang saling kemudian saling membenci, saling bermusuhan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah akhirat, itu sesungguhnya dia bukan sedang rebutan akhirat, bukan. Tapi karena apa? Sebentar Pak ya. Tetapi karena apa? Adalah karena dia tidak bisa menjinakkan, tidak bisa saling menjinakkan emosinya, tidak bisa saling menghargai pendapat satu dengan orang lain. Orang ribut, yang ributin masalah sholat, ngeributin masalah tahlilan, ngeributin masalah ziarah kubur, ngeributin masalah yasina. Itu sesungguhnya dia bukan sedang rebutan masalah akhirat. Tetapi kenapa? Karena dia tidak saling menghargai perbedaan di antara sesamanya, kemudian ngerasanya paling benar sendiri. Itu jadi silakan. Tapi kalau masalah dunia tadi rebutan masalah bisa terjadi sampai dengan saling bunuh. Maka itu dilarang sama Rasulullah, jangan terlalu berambisi terhadap masalah dunia itu. Baik, karena sudah isya, nanti kita akan lanjutkan insyaallah pada pengajian minggu yang akan datang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafina sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalizikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha bi jami'il afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min al-hayratil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatin kama nawwartal arda binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allah iftah qulubana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.